Halo teman-teman semua, terima kasih telah datang pada video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Murni Zendrato, NIM 212117056 dari Program Studi Pendidikan Matematika, kelas A semester 7. Nah, pada video saya kali ini, saya akan membahas bagaimana cara melakukan pengujian, yaitu uji Peirot test yang akan kita lakukan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pengujian ini atau uji yang akan saya lakukan ini berguna untuk memenuhi ujian, yaitu ujian pada mata kuliah praktikum aplikasi SPSS. Nah, di sini langsung saja. A few moments later. Untuk melakukan uji Peirot sampel test ini, pertama-tama dulu harus kita ketahui apa sih itu yang disebut dengan uji Peirot sampel test. Di sini ada pengertian uji Peirot. Uji Peirot sampel test digunakan untuk menguji hipotesis komparatif antara rata-rata yang diperoleh dari sampel berpasangan atau sampel Peirot. Uji ini dilakukan terhadap dua sampel berpasangan atau Peirot. Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, seperti subjek A akan mendapatkan perlakuan 1 dan subjek B mendapatkan perlakuan 2. Nah, kira-kira begitu pengertian dari uji Peirot sampel test ini. Nah, langsung saja di sini saya sudah menyiapkan sebuah soal yang akan kita uji nanti menggunakan aplikasi SPSS. Sebuah perusahaan ingin membandingkan efektivitas dua metode pelatihan karyawan yang berbeda terhadap peningkatan produktivitas. Metode A menggunakan pelatihan online dan metode B menggunakan pelatihan tatap muka. Untuk itu, sebuah sampel yang terdiri dari 15 orang masing-masing untuk setiap metode. Nah, ini maksudnya setiap metode ini ada masing-masing 15 orang atau 15 sampel. Nah, pertanyaan, apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata produktivitas karyawan yang mengikuti metode A dan metode B? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman, kita melakukan dengan uji Peirot sampel test sehingga kita nanti dapat mengetahui apakah ada perbedaan signifikan atau tidak ada. Nah, kira-kira begini datanya, ada masing-masing 15 setiap metode. Di metode A menggunakan pelatihan online ini ada 15 sampel, begitu juga dengan metode B ada 15 sampel. Berdasarkan soal itu, sebelum kita melakukan uji, maka terlebih dahulu kita periksa apakah data tersebut memenuhi persyaratan statistik parametrik atau tidak. Nah, kita anggap saja data di atas terpenuhi asumsi parametrik. Maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Peirot sampel test pada taraf signifikan 5% atau 0,05. Nah, kira-kira begini bunyi dari formulasi hipotesis statistik dari soal di atas ini. Yang mana di sini ada dua formulasinya, yaitu formulasi yang pertama yaitu H0. Tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata produktivitas karyawan yang mengikuti metode A dan metode B. Kemudian ada HA, yaitu ada perbedaan signifikan antara rata-rata produktivitas karyawan yang mengikuti metode A dan metode B. Oke, langsung saja. Berdasarkan soal ini, kita akan langsung melakukan pengujian Peirot sampel test di aplikasi SPSS. Pertama-tama, di name ini kita isi dengan metode. Metode yang pertama itu metode A, kemudian di bawahnya metode B. Nah, di label, di metode A ini tadi adalah pelatihan online. Kemudian di metode B, pelatihan tatap muka. Nah, kemudian kita atur ini. Kemudian kita masuk di data view.
yang mana di data view ini kita isi data-data dari soal-soal tadi. Di sini kita pindahkan secara langsung. Nah, kira-kira begini hasil dari data-data tadi sudah kita pindahkan di data view-nya. Langsung saja kita lakukan pengujian uji Pirate Sample Test. Kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kita pilih Pirate Sample Test. Nah, pelatihan online atau metode A ini kita pindahkan ke kolom bagian kanan ini di variabel 1. Kemudian, pelatihan tatap muka metode B kita pindahkan di variabel 2. Kemudian kita klik Option. Nah, di sini 95. Yang kita perhatikan di sini adalah berapa min atau rata-rata dari masing-masing metode atau pelatihan tadi. Yang di sini pelatihan online dapat kita lihat min-nya adalah atau rata-ratanya adalah karena taraf signifikan yang kita gunakan tadi adalah 5% atau 0,05. Kita kasih continue, lalu oke. Nah, kira-kira begini hasil dari uji Pirate Sample Test tadi. Di sini, di Pirate Sample Statistik 85,6667. Kemudian pada pelatihan tatap muka kita dapatkan juga rata-rata yaitu 87,0667. Nah, kemudian di Pirate Sample Correlation. Nah, Pirate Sample Correlation ini teman-teman artinya seberapa besar hubungan antara pelatihan online dengan pelatihan tatap muka. Nah, di sini dapat kita lihat di correlation-nya menghasilkan minus 0,291. Nah, inilah besarnya dari hubungan antara kedua metode tersebut, yaitu minus 0,291. Kemudian di Pirate Sample Test ini, kita dapatkan sig dua tailatnya itu adalah 0,629. 0,629. Nah, berdasarkan hipotesis yang telah kita bahas tadi, yaitu ada H0 dan ada HA. Oke, berdasarkan hipotesis yang telah kita perhatikan tadi sebelum kita melakukan uji ini, maka terdapat H0 dan HA, yang mana kita akan menerima H0 jika nilai sig 2 tailat ini lebih besar dari 0,05. Tetapi jika nilai sig 2 tailat ini kurang dari 0,05, maka kita akan menolak H0 dan akan menerima HA. Nah, berdasarkan dari hasil sig 2 tailat yang telah kita uji di uji Pirate Sample berdasarkan data tadi, kita mendapatkan 0,629, yang artinya 0,629 ini lebih besar dari 0,05. Berarti hipotesis yang akan kita terima itu adalah H0, yang artinya yang mana bunyinya tadi adalah tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata produktivitas karyawan yang mengikuti metode A dan metode B. Nah, kira-kira begitulah hasil dari pengujian uji Pirate Sample Test tadi, teman-teman, dan begitulah cara membaca output yang telah kita hasilkan dari berdasarkan data-data yang kita uji tadi. Demikianlah video pengujian dari saya. Atas perhatian teman-teman semua dan juga ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Yahoo!